Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM saya 2411228. Saya dari kelas HTN 1A. Di sini saya akan membahas materi tentang pemahaman konsep-konsep manusia bagian 3. Selamat menonton. Ini saya akan membahas 3 materi, di mana 3 materi itu terdapat yang pertama, kebaikan atau kebajikan, yang kedua, sikap hidup atau life sense, yang ketiga, yaitu pandangan hidup. Baik, yang materi pertama yaitu tentang kebaikan, di mana kebaikan itu perbuatan yang mendatangkan banyak kebaikan. Dan juga kebaikan itu berhubungan dengan perbuatan moral loh, perbuatan yang sesuai dengan norma agama dan etika kita. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang sikap hidup. Siapa sih yang nggak tahu sikap hidup itu apa? Ayo, ada yang sudah tahu pas nonton video ini sikap hidup itu seperti apa? Penjelasannya seperti apa? Mari kita bahas ya. Jadi, sikap hidup itu adalah pandangan seseorang tentang apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Dan di dalam sikap hidup itu, seseorang melibatkan banyak peranggapan dan juga teori yang teorinya itu terdapat dasar pendiriannya. Terus ada sistem kepercayaan. Selanjutnya ada komitmen terhadap potensi yang mewujudkannya dalam kehidupan. Dan yang ketiga yaitu pandangan hidup. Hayo tebak, apa yang nonton video ini sudah tahu pengertian pandangan hidup itu apa? Apa butuh saya jelaskan? Sepertinya memang saya harus jelaskan. Jadi, pandangan hidup itu konsep atau kumpulan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan pegangan hidup seseorang atau kelompok masyarakat. Pandangan hidup juga diartikan sebagai cara seseorang memahami dan memikirkan sesuatu. Untuk topik materi yang kedua, saya akan membahas tentang manusia dan kegelisahan. Setiap manusia itu pasti selalu merasakan yang namanya kegelisahan. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih, di dalam manusia dan kegelisahannya itu terdapat berapa materi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 topik di dalam materi manusia dan kegelisahan. Yang pertama yaitu cara kita memahami kegelisahan. Kegelisahan itu kan emosi yang ditandai dengan perasaan tidak tentram di hati, tidak tenang hati kita. Batin kita kacau, kita sering khawatir. Nah, kegelisahan itu juga dapat disertai dengan perilaku gugup, seperti mondar-mandir, nggak tenang, terus banyak keluhan, sering merenung. Itu ciri-ciri kalau kita sedang gelisah. Bener nggak teman-teman? Coba teman-teman pikirkan, ketika teman-teman lagi gelisah, seperti itu bukan? Baik, lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang keterasingan atau aliensi. Ayo, siapa yang sudah tahu atau pernah dengar keterasingan? Kalau aliensi sih kita jarang dengar ya. Tapi kalau keterasingan itu kita sering dengar, di mana kondisi ketika seseorang atau kelompok terpisah dari sesuatu yang penting bagi kodratnya atau dari masyarakat. Keterasingan itu sering kita pikirkan atau kita tebak dengan kata memisah atau pemisahan diri dari sesama manusia, alam, budaya, bahkan Tuhan. Malahan yang lebih parah lagi yaitu memisahkan diri dari dirinya sendiri. Ayo, sebisa mungkin kita harus untuk tidak merasa kalau diri kita harus selalu terasing. Karena orang yang selalu merasa dirinya terasingi itu akan jauh lebih merasa gelisah. Karena ngerasa apapun dia harus melakukannya sendiri. Dia ngerasa sering introvert, sering susah untuk bergaul dengan siapapun. Jadi jangan terlalu menutup diri ya, karena itu tidak baik. Selanjutnya, materi manusia dan kegelisahan itu ternyata bukan hanya 2 topik. Ternyata setelah kita cari-cari masih ada 2 topik lagi yang harus kita bahas. Ketika manusia itu gelisah, pasti dia juga merasa kalau dirinya itu merasa kesepian.
Ayo tebak, kesepian itu apa? Kesepian itu keadaan ketika seseorang merasa hubungan sosial yang dimilikinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ketidaksesuaian yang seperti apa ya? Mungkin ketidaksesuaian tidak hanya tentang seberapa banyak hubungan sosial yang diinginkan, tetapi juga tentang kualitas hubungan sosial yang diharapkan. Jadi kalau dia merasa tidak banyak teman atau tidak ada yang mendekati, mungkin dia akan merasa kesepian. Tapi ketika kita merasa kesepian, kita juga pasti menilai orang yang mendekati kita itu lebih baik kita temani atau tidak. Karena di dalam kesepian ini kan kondisi seseorang yang dimana dia itu memikirkan orang yang didekatinya ini sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia harapkan atau tidak. Yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu tentang ketidakpastian. Nah, siapa nih yang di dalam hubungannya sering merasa butuh kepastian? Aduh, tapi materi di sini bukan tentang love atau tentang cinta, tapi ketidakpastian di mana keadaan ada beberapa kemungkinan kejadian yang bisa menyebabkan hasil yang berbeda. Tapi tingkat kemungkinan terjadinya kejadian tersebut juga bisa tidak diketahui secara kuantitatif loh. Kuantitatif di sini terkadang ketidakpastian itu bisa timbul dari diri kita sendiri yang terlalu memaksakan seseorang untuk ngasih kepastian, sedangkan kita nggak tahu timbal balik dari feedback orang tersebut, apakah orang tersebut memang lagi mempersiapkan untuk memberikan kepastian kepada kita, atau memang dia orangnya gelisah karena memang ketidakpastian itu akan berakibat ke belakang atau akan berakibat ke keadaan kedepannya. Nah, yang terakhir yaitu materi atau topik tentang manusia dan harapan. Hayo, siapa yang hidupnya penuh dengan harapan, tapi harapannya selalu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan? Tapi tenang, kita akan selalu berusaha untuk ngedapetin harapan yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, usaha juga itu harus dipenuhi dengan doa. Tapi di sini kita harus memahami bahwa harapan itu yang pertama, emosi positif yang muncul saat membayangkan masa depan yang lebih baik. Pastinya kita sering memiliki harapan untuk lebih baik ke depannya. Dan yang kedua yaitu harapan itu proses berpikir untuk menentukan tujuan, motivasi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, ikhtiar. Ketika kita mau punya harapan yang lebih baik untuk masa depan, kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita sudah bayangkan di masa depan. Dan yang ketiga itu ada bentuk kepercayaan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terwujud atau suatu kejadian akan berubah kebaikan di masa depan. Jadi di sini itu ketika kita sudah memberikan kepercayaan pada diri kita sendiri untuk mendapatkan harapan yang kita inginkan di masa depan dengan cara tujuan, motivasi, dan langkah-langkahnya sudah dipikirkan dari kita, ya pasti itu akan berbuah kebaikan di masa depan. Harus yakin ya kalau harapan perjuangan yang kita lakukan itu pasti akan selalu berbuah untuk masa depan kita. Jadi selalu lakukan kegiatan yang positif supaya berbuah untuk masa depannya pun kebaikan yang positif. Hal-hal yang positif timbal balik untuk diri kitanya juga adalah sebuah fenomena universal. Universal di sini yang dimaksud itu harapan yang bisa dibilang berkembang pada manusia. Harapan ini pun mengacu kepada keinginan atau kebutuhan seseorang yang mempunyai harapan itu sendiri. Jadi harapan itu fenomena universal. Jadi semua orang itu sudah pasti memiliki harapannya masing-masing untuk kehidupannya di masa depan. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan dan sistem kepercayaan itu beda loh. Siapa yang sering beranggapan kalau kepercayaan dan sistem kepercayaan itu sama? Padahal mirip sih, tapi ada sedikit perbedaannya.
Kita bahas kepercayaan dulu ya. Jadi, kepercayaan itu mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapannya tersebut. Dengan demikian, kepercayaan adalah keyakinan pada seseorang untuk menduduki jabatan tertentu karena diakui dia mampu. Kemampuannya dan kejujuran untuk memikul jabatan tersebut tuh dia mampu dan dia dapat memenuhi harapan tersebut. Yang terakhir yaitu sistem kepercayaan, di mana rangkaian prinsip atau ideologi yang membantu seseorang menafsirkan kehidupan sehari-hari. Dan di dalam sistem kepercayaan ini pun dapat berupa agama, filsafat, spiritualitas atau afiliasi politik. Dan kepercayaan pun dapat mempengaruhi pola pikir, tingkah laku kita, sehingga dianggap sebagai pedoman hidup yang dipegang teguh. Jadi kita itu sebagai manusia harus berpegang teguh dengan pedoman hidup yang dinamakan sistem kepercayaan. Dan harus kalian ketahui ya, sistem kepercayaan itu sudah ada sejak zaman prasejarah loh. Misalnya, pada saat itu sistem kepercayaan yang dianut pada masa bercocok tanam, manusia purba, dan pada saat itu manusia purba menganut ajaran dinamisme, animisme, dan totemisme. Baik, segitu saja ya yang dapat bisa saya perjelaskan dan saya jelaskan dalam video saya ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian untuk komen di kolom komentar yang di bawah itu. Dan jangan lupa ya, saya pribadi sangat membutuhkan like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya pastinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menonton, dan subscribe itu gratis guys. Kalian menontonnya harus lebih dari 1 kali ya. Jangan cuma sekali, dan tontonnya sampai habis biar nggak salah paham dengan semua penjelasan yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue mau taruh behind the scene-nya gitu. Baik, untuk terlalu kebablasan behind the scene-nya. Nggak bisa, gue yang kedua.